Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Jaya. Jadi pada video kali ini kita akan sama-sama belajar ya teman-teman mengenai algoritma sorting. Jadi apa sih algoritma sorting itu? Menurut pemahaman saya, algoritma sorting itu merupakan sebuah tata cara, sebuah langkah-langkah juga bisa, sebuah kiat-kiat yang dilakukan untuk bisa mengurutkan sebuah data. Di sini untuk pengurutan sebuah data itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada ascending, yaitu pengurutan sebuah data dari kecil ke besar. Dan yang kedua ada yang namanya descending, yaitu pengurutan data dari yang terbesar ke yang kecil. Oke, di sini kita masuk ke tipe-tipe algoritma sorting. Di sini ada 10 buah tipe ya teman-teman. Namun pada video kali ini kita akan membahas 3 tipe saja, di mana yang pertama yaitu bubble sort, yang kedua insertion sort, dan yang ketiga selection sort. Oke, yang pertama kita masuk ke yang namanya bubble sort. Bubble sort ini merupakan algoritma pengurutan yang membandingkan dua data yang berdekatan dan menukarnya sampai dalam urutan yang sesuai. Jadi kalau bubble sort ini menggunakan teknik iterasi ya teman-teman, yang merupakan proses melakukan pengulangan sebanyak data yang diketahui. Jadi intinya pada iterasi itu melakukan perbandingan antara dua data. Di sini misalkan kita mempunyai 5 buah data nih, yang mana ukurannya itu masih belum jelas, masih random nih, 10, 2, 1, 4, 3. Jadi pertama-tama jika kita menggunakan tipe bubble sort, pertama kita akan membandingkan 10 dengan 2 dulu. Kalau 2 lebih kecil, maka di sini terjadi pertukaran posisi teman-teman. Jadi 10 ini dibandingkan lagi dengan 1, karena 1 lebih kecil 1 pindah, 10 dibandingkan lagi dengan 4 karena 4 lebih kecil, yaitu jadi menjadi 4-nya pindah gitu. Ini satu iterasi ya teman-teman. Lalu di sini iterasi kedua akan terjadi lagi perbandingan 2 dengan 1, karena 1 lebih kecil maka 1 pindah ke kiri teman-teman. 2 dibandingkan lagi dengan 4 karena sesuai udah, karena 2 memang lebih kecil daripada 4, ini tidak berubah posisi. 4 dibandingkan dengan 3 karena 3 lebih kecil maka 3 itu pindah posisi teman-teman. Itu terjadi terus menerus sampai sebanyak data yang diketahui ini teman-teman. Karena ini sudah sesuai, jadi tidak perlu lagi ya melakukan iterasi atau pengulangan. Oke, kita masuk ke tipe yang kedua, insertion sort. Jadi insertion sort ini merupakan teknik sorting dengan cara menyisipkan atau memasukkan setiap elemen secara berulang-ulang. Jadi konsep insertion ini bisa diibaratkan sebuah kartu. Jadi ini contohnya ya teman-teman. Kita ibaratkan, kita misalkan di sini kita mempunyai 4 buah data ya, 4 buah nilai. Di sini ada 4, 7, 1, 2. Di sini kita akan melakukan pengurutan data secara ascending dari kecil ke besar tadi ya teman-teman. Di sini kita bandingkan 4 ke 7 karena di sini 4 sudah memang lebih kecil daripada 7. Di sini tidak berubah posisi. Di sini kita langsung beralih lagi ke 7 dibandingkan dengan 1, karena 1 lebih kecil maka di sini 1 pindah ke sini ke kiri. Inilah yang membuat perbedaan ya teman-teman dari insertion sort dan juga bubble. Kalau bubble ini dia angka utama ini akan terus dibandingkan dengan dua angka berdekatan. 10 dibandingkan 2, jika sudah 10 dibandingkan 1 begitu. Untuk insertion sort ini tidak, jika kita sudah mendapatkan nilai yang terendah misalnya ini nih. Nah, ini tidak berubah posisi, 7 ke 1 udah mendapatkan nilai 1 ini, kita tidak membandingkan 7 dengan 2 lagi. Kita langsung ke 4 ke 1 ini. Kita langsung kembali ke awal. Jika 4 lebih dari 1, maka pindah satunya ke sini. Begitu ya teman-teman. Baru kita lanjut lagi ke 7. 7 dibandingkan dengan 2 karena 2 lebih kecil, 2 pindah, lalu 4 lagi dibandingkan dengan 2 pindah. Nah, sekarang baru sudah sesuai secara ascending ya, dari kecil ke besar, 1, 2, 4, 7. Oke, yang ketiga kita masuk ke selection sort. Jadi selection sort ini menggunakan perbandingan data. Selection sort ini akan membandingkan data satu dengan lainnya, dan jika menemukan data yang terkecil maka data tersebut menjadi acuan. Jadi sini kita bisa punya contoh ya teman-teman, 4 buah data yang masih tidak beraturan. Kita akan melakukan lagi pengurutan data dari kecil ke besar. Di sini
9 dibandingkan dengan 7. Ini berbeda dengan dua tipe lainnya ya teman-teman. Jika ini tadi selection sort itu membandingkan data untuk menemukan data yang terkecil ya teman-teman. Jadi kalau ini kita bandingkan 9 ke 7, karena 7 lebih kecil. Sekarang ini 7 baru dibandingkan ke 6 dibandingkan ke 1. Karena 1 ini merupakan acuannya yang paling kecil, yang terkecil, maka 1 ini ditukar posisi dengan 9 yang paling awal. Begitu. Karena 1 ini udah memang paling awal, jadi dia tidak berubah posisi lagi di sini. Jadi dibandingkan lagi 7 dengan 6 aja. 7 dengan 6 menjadi acuan, lalu 6 pindah di samping 1 ini. Jadi ini sudah berurut ya teman-teman. Lalu ini kan tipe-tipenya. Jadi sekarang kita akan masuk ke implementasinya dalam bahasa pemrograman. Untuk dalam implementasinya saya menggunakan tipe bubble sort. Lebih jelasnya kita akan masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya sudah mencari contoh bahasa untuk bahasa C ya teman-teman, codingannya atau programnya di sini. Yang pertama-tama kita dibuat sebuah function swap yang mana di dalam function ini terjadi pertukaran sebuah data yang mana yaitu data ini, integer pointer A dan juga integer pointer B. Dan juga ada sebuah variabel yang namanya integer term. Ini digunakan untuk menampung sebuah data tadi, data A, pointer A dan juga pointer B. Dan di sini dalam function ini terjadi pertukaran data ya, jika data yang kita punya itu tidak sesuai begitu. Lalu di sini dibuat function baru yang namanya bubble sort. Di sini ada yang namanya integer array dan juga integer n. Ini di sini for inti sama dengan 0 n kurang 1 karena indeksnya dimulai dari 0 ya teman-teman. Oke. Di sini melakukan looping untuk mengakses array. Lalu karena kita mau mengurutkan secara ascending, nih di sini kita menggunakan tanda lebih dari. Lalu jika array yang kita punya itu lebih dari array atau angka selanjutnya, maka di sini dipanggillah fungsi swap yang berfungsi untuk menukar datanya jika dia lebih dari angka selanjutnya begitu. Di sini kita ada fungsi print yang mana ini hanya untuk mencetak angka, mencetak ini data yang kita punya. Lalu di dalam integer main-nya kita ada data-data yang ingin kita urutkan. Di sini misalkan saya punya 5 buah data gitu, dimana angka pertama itu 12, 2, 1, 5, 3. Dan di sini ada variabel n, yaitu gunanya untuk mencari panjang array dari data. Di sini kita print dulu sebelum terjadi sebuah sorting. Dan ini kita panggil function bubble sort. Jika ini sesudah sorting, variabelnya sama, yang kita mau bandingkan yaitu array, integer array, dan ini panjangnya array. Baru kita return 0. Oke, di sini untuk mengetahui outputnya kita bisa kan run code. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman terlihat ya. Di sini ada 12, 2, 1, 5, 3 data kita yang belum berurut karena kita melakukan secara ascending, secara kecil ke besar, maka ini sudah diurutkan 1, 2, 3, 5, 12 begitu teman-teman. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf, mungkin masih banyak kekurangan dalam video saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.